도대체 뭐가 부족해서? 야, 누나. 낼 필요 없다니까. 조금만 용기 내면 돼. Pola asuh adalah sebuah kunci untuk seseorang yang nantinya akan tumbuh memiliki hati nurani. Dan inilah A Superior Day 2022, sebuah drama yang akan bercerita tentang perjuangan seorang ayah untuk melindungi keluarganya dari pembunuh berantai yang psikopat dan juga pembunuh bayaran yang mengincarnya. Cerita diawali dengan seorang pria yang sedang bersembunyi karena telah menjadi target pencarian para polisi. 여기 좀 도와주세요. Kemudian cerita flashback 2 tahun sebelum hari saat pria tersebut menjadi target pencarian polisi. Pria tersebut adalah Ho-chul. Ia adalah petugas pemadam kebakaran. Hari itu Ho-chul membantu menyelamatkan seorang pria tua yang pingsan. Ia kemudian menelpon petugas medis untuk mengevakuasi pria tua tersebut. Namun saat itu Ho-chul mendengar suara teriakan wanita di kamar yang berbeda. Ia pun mencoba untuk mencari sumber suara tersebut. Kemudian nasib naas pun menimpa Ho-chul di kamar nomor 604. Ia mendapatkan luka di matanya setelah diserang oleh seorang pria yang berusaha untuk kabur. Pria tersebut telah melakukan pembunuhan sadis kepada gadis yang tinggal di kamar 604 itu. Istri Ho-chul yang seorang detektif kepolisian tentu sangat terkejut mengetahui peristiwa yang dialami oleh suaminya. Setelah melihat kondisi suaminya dan memikirkan hal buruk yang mungkin saja terjadi kepada keluarganya, ia pun meminta Ho-chul untuk tidak bersaksi dalam kejadian dan kasus kali ini. 마야, 난 내 가족부터 지켜야겠어. 연관성 여부를 놓고 수사에 착수했다고 Kasus itu sendiri rupanya diduga sebagai kasus pembunuhan berantai gadis kaya yang sampai sekarang belum ditemukan pelakunya. Ho-chul sendiri sebenarnya masih ingat sosok samar-samar si pelaku. Namun ia selalu bermimpi buruk yang membuatnya khawatir dengan keselamatan keluarganya. Keesokan harinya, Ho-chul harus menerima kenyataan bahwa ia belum diizinkan untuk kembali ke satuan tugasnya di pemadam kebakaran. Ia dinilai secara mental belum pulih sepenuhnya. Walaupun teman-teman kerjanya sangat berharap Ho-chul bisa segera bergabung kembali dengan mereka. Aktivitas Ho-chul saat ini adalah menjadi bapak yang selalu siaga 24 jam untuk putrinya yang masih duduk di bangku SMP. 수학교 끝났어? 네. Putri Ho-chul yang bernama Sol-a memiliki bakat seni yang terpendam. Dan sejak hari itu ia akan mendapatkan bimbingan dari seniman muda yang baru saja pindah ke apartemen mereka. Seniman tampan itu bernama Kwon Si-woo. Ibu Sol-a sendiri secara khusus meminta Kwon Si-woo agar mau memberi pelajaran seni kepada putrinya. Sosok Kwon Si-woo yang sangat ramah membuat Ho-chul sangat senang berkenalan dengan pria muda tersebut. Di tempat berbeda, Jung-hae mencoba menyelidiki berkas kasus pembunuhan berantai para gadis kaya yang belum juga terpecahkan. 고마워. Dan malam itu, terlihat seorang gadis cantik tiba-tiba menangis sambil memakan pecahan kaca. Dan ia merasa senang mendapatkan hidangan itu dari seorang pria yang berada di sampingnya. Pria misterius tersebut menikmati musik sambil menunggu gadis cantik itu selesai makan. Sementara itu, diam-diam Sol-a sering menghabiskan waktu merawat kucing di tempat penjaga apartemennya. Dan penjaga apartemen tersebut bernama Dong-ju. Dong-ju sendiri terlihat sangat menyayangi Sol-a seperti adik kandungnya. Namun, Dong-ju adalah mantan narapidana pembunuhan, dan beberapa penghuni apartemen kurang menyukainya.
Namun Jung Hee yang sudah memeriksa kasus Dongju, ia akhirnya percaya kepada Dongju dan meminta mereka semua untuk tidak terlalu khawatir dengan keberadaan Dongju. Kemudian saat melihat hasil lukisan Sol-a, Kwon Si-woo sangat puas dan ia merasa Sol-a memang berbakat. Saat itu Kwon Si-woo tiba-tiba memperbaiki warna merah pada lukisan Sol-a. Ia menambahkan darah dari bibirnya sendiri dan hal tersebut membuat Sol-a bertanya-tanya dan merasa aneh. Kemudian keesokan harinya, seorang penghuni apartemen mengeluhkan penghuni sebelahnya yang menyetel musik sangat keras. Petugas apartemen pun mencoba untuk menegurnya. Namun ia sangat kaget ketika melihat pintu kamar tersebut terbuka dan penghuni kamar tersebut sudah tidak bernyawa. Dan apartemen Pressfield pun menjadi heboh karena penemuan mayat gadis dengan kondisi tangan yang terpotong. Detektif pun merasa ini adalah pembunuhan berantai gadis kaya seperti 2 tahun sebelumnya. 이거 미친 연쇄 살인마가 다시 살인 시작한 거죠? 그놈이에요. Sementara itu kedekatan Sol-a dan Dongju membuat Ho-jul marah. Ia meminta Dongju untuk menjauhi putrinya. Kemudian setibanya di apartemen, Ho-jul melihat kerumunan para petugas. Ia pun mengecek apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun ia hampir saja pingsan karena syok dengan kejadian pembunuhan yang mirip dengan peristiwa yang ia alami 2 tahun yang lalu. Saat itu Kwon Si-woo menolong Ho-jul yang hampir pingsan. Kwon Si-woo menanyakan tentang kasus pembunuhan gadis kaya 2 tahun yang lalu di apartemen yang Kwon Si-woo pernah tinggali. Namun Ho-jul terlihat tidak fokus dengan pertanyaan Kwon Si-woo. Tim kepolisian pun langsung membentuk tim khusus untuk menangani kasus pembunuhan hari ini. Sesampainya di rumah, Jung Hee meminta suaminya untuk tidak terlalu mengingat kejadian 2 tahun yang lalu. Jung Hee khawatir jika tim kepolisian akan meminta kesaksian Ho-jul karena menduga kasus pembunuhan kali ini berhubungan dengan kasus 2 tahun yang lalu. Ho-jul tentu meminta istrinya untuk tidak perlu cemas kepada dirinya karena ia yakin kali ini pelakunya akan segera tertangkap. Kemudian di tempat berbeda, seorang pembunuh bayaran sadis dan elit akhirnya keluar dari penjara. Ia sangat terganggu dengan kasus pembunuhan gadis kaya di apartemen Ho-jul, sehingga ia pun memutuskan untuk tinggal di apartemen tersebut. Dan hari ulang tahun Sol-a pun tiba. Pagi itu Ho-jul memasakkan sup rumput laut untuk putrinya. Namun Sol-a masih kesal dengan ayahnya. Ia pun memilih untuk segera pergi ke sekolah. Dan sekali lagi Ho-jul selalu kesal ketika melihat Sol-a bertemu dengan Dongju. Ho-jul kembali ke apartemen untuk mengambil kado yang ia siapkan untuk Sol-a. Namun saat ia kembali menemui Sol-a, ia pun tidak menemukan putrinya. Ho-jul akhirnya mencari putrinya dengan perasaan khawatir. Kemudian tiba-tiba seorang pria tidak sengaja menyenggol dirinya dan menyelipkan ponsel di saku Ho-jul. Kemudian saat Ho-jul mencoba menelpon ponsel putrinya, ia terkejut. Rupanya ponsel Sol-a sudah ada di sakunya. Ia pun curiga dengan pria yang menabraknya tadi. Ia berusaha mencari pria tersebut, namun ia tidak menemukannya. Hingga kemudian sebuah nomor misterius menghubungi ponsel Sol-a. Penelpon misterius tersebut memberitahu bahwa Sol-a kini aman bersamanya. Setelah penelpon tersebut menutup teleponnya, Ho-jul mulai mencari Sol-a. Saat itu ia melihat sebuah mobil putih yang mencurigakan. Ia pun mengejar mobil tersebut. Ho-jul melihat Sol-a sedang pingsan di dalam mobil itu. Ia pun sangat marah dan meminta supir tersebut untuk melepaskan putrinya. Ho-jul tidak menyerah untuk menghentikan mobil tersebut. Namun akhirnya mobil tersebut tetap berhasil kabur. 당신 딸은 지금부터 우리가 보호한다. 너 누구야? 우리 수아 왜 그래? 도대체 뭔 소리를 짓거리는 거야? Kemudian penelpon misterius itu menghubungi Ho-jul kembali. Ia meminta Ho-jul untuk mengingat siapakah pelaku pembunuhan gadis kaya 2 tahun yang lalu. Dan waktu Ho-jul hanya 24 jam untuk bisa menyelamatkan Sol-a. Ho-jul kemudian teringat dengan Dongju yang tadi bertemu dengan Sol-a. Ia pun menduga Dongju adalah pelaku penculikan Sol-a. Dan ia pun mencari Dongju.
Namun rupanya Dongju sendiri sangat khawatir dengan Sol-a yang sudah ia anggap seperti adiknya. Dongju bersedia untuk membantu mencari Sol-a dan mereka berdua pun akhirnya bekerja sama untuk menemukan Sol-a. Mereka kemudian mengecek rekaman CCTV. Di tempat berbeda, Jung-hye dengan rekannya sedang membahas tentang kasus pembunuhan berantai gadis kaya. Jung-hye yang telah menyelidiki beberapa berkas TKP pembunuhan, ia menduga pembunuhnya adalah seorang seniman karena ia selalu meninggalkan lukisan rumit dengan darah korban di tempat kejadian. Sementara di tempat berbeda, Kwon Si-woo merasa kesal setelah melihat dokumentasi hasil karya seninya. Ia kemudian pergi ke sebuah toko alat lukis untuk membeli sebuah kuas dan membawanya ke apartemen tempat terjadinya pembunuhan. Ternyata ia sengaja datang untuk memperbaiki lukisan darah yang ada di dinding tempat korban ditemukan tewas. Kwon Si-woo pergi setelah polisi yang menjaga TKP tersebut menegurnya. Sementara itu di tempat berbeda, saat Dongju dan Ho-jul mencari Sol-a di sebuah ruangan, tiba-tiba pria yang menelpon Ho-jul muncul dan mengarahkan pistolnya kepada Dongju. Ia merasa kecewa karena Ho-jul menyia-nyiakan waktu untuk mencari Sol-a dan mengabaikan perintah yang ia berikan. Saat pria misterius itu lengah, Dongju kemudian menghajarnya. Namun, Dongju bukanlah tandingan pria misterius yang lebih kuat darinya. Dongju pun akhirnya mendapatkan luka yang cukup parah. Ho-jul mencoba menyelamatkan Dongju dengan pergi dari tempat tersebut. Namun sialnya lift yang mereka naiki mengalami masalah. Ho-jul sangat khawatir dengan keadaan Dongju. Ia meminta pria misterius tersebut untuk membantu menyelamatkan Dongju. Ho-jul berjanji ia akan segera menangkap pembunuh berantai 2 tahun yang lalu, asalkan Dongju dan Sol-a bisa diselamatkan. Namun pria misterius itu memilih pergi dan tidak peduli. 어떻게든 기억해낼게. 우리 수아만, 죽여. 기억해낼 거. Awal mula dendam pria misterius itu adalah karena Kwon Si-woo telah membunuh target sang pria misterius. Pria misterius itu bernama Jin-bae dan ia berprofesi sebagai pembunuh bayaran kelas atas. Selain membunuh target Jin-bae, Kwon Si-woo juga menjebak Jin-bae sebagai pembunuhnya, sehingga Jin-bae harus mendekam di penjara. Ho-jul tentu merasa bersalah dengan tewasnya Dongju saat upaya pencarian Sol-a. Ia menyesal selama ini telah berpikiran buruk kepada Dongju. Sementara itu, detektif yang menyelidiki kasus pembunuhan di apartemen Perville, ia mulai menginterogasi para penghuni apartemen, termasuk dengan Kwon Si-woo. Berbeda dari pernyataan para penghuni lainnya yang kurang mengenal gadis tersebut, Kwon Si-woo malah menceritakan kedekatannya dengan gadis itu. Dari sejak awal Kwon Si-woo pindah ke apartemen itu. Detektif Jo mulai curiga setelah mendengar cerita dari Kwon Si-woo. Ia mencoba memeriksa beberapa ruangan di apartemen Kwon Si-woo dengan berpura-pura meminta izin pergi ke toilet. Detektif Jo semakin curiga saat Kwon Si-woo membahas tentang lukisan dari darah para korban yang selalu ditinggalkan di TKP. Padahal tidak semua orang paham bahwa itu adalah lukisan yang sengaja ditinggalkan oleh pelaku. Di tempat berbeda, Ho-jul mendapatkan kiriman pakaian dari Jin-bae. Ho-jul bingung apa yang sebenarnya ingin Jin-bae lakukan. Saat detektif Jo ingin mengunjungi apartemen Ho-jul, Ho-jul sengaja berpura-pura tidak ada di rumah agar detektif Jo segera pergi. Kemudian saat mendapatkan telepon dari Jin-bae, Ho-jul mengancam akan membakar catatan si pembunuh bayaran yang selama ini ia simpan. Ho-jul ingin membuat Jin-bae menuruti permintaannya untuk menjaga Sol-a dengan baik. Jin-bae kemudian menyambungkan telepon Ho-jul kepada Sol-a. Ho-jul mengatakan agar putrinya bisa bertahan sedikit lagi karena ia pasti akan menyelamatkannya. Jung-hye memberikan penjelasan tentang pola yang sama pada pembunuhan berantai yang sedang mereka selidiki. Ia menduga selama ini pembunuh berantai selalu lebih dulu
mengamati para korban sebelum dieksekusi. Dan bisa jadi jumlah korban yang belum ditemukan akan bertambah. Kemudian detektif Cho sengaja bertanya tentang sosok Kwon Si-woo yang ia curigai. Namun ia tidak memberitahu Jung Hee bahwa ia mencurigai Kwon Si-woo. Di tempat berbeda, saat Ho Chul bertemu dengan Kwon Si-woo, ia seperti mendapatkan sedikit ingatan setelah menatap mata Kwon Si-woo dengan baik. Ia pun akhirnya diam-diam mengikuti Kwon Si-woo. Sementara itu, laporan kematian Dong-ju di apartemen Persville telah diterima oleh kepolisian. Namun adanya jaket Ho Chul di dekat mayat Dong-ju membuat Ho Chul mulai dianggap sebagai terduga pelaku pembunuhan Dong-ju. 공개 수배하려고 합니다. Kemudian detektif Cho mencoba memeriksa lukisan dari darah korban di tempat kejadian. Dan disinilah ia menyadari lukisan darah tersebut sedikit berubah. Ia pun sengaja mengambil sampel darah pada lukisan tersebut. Ia diberitahu oleh seorang polisi bahwa ada seorang pria yang tadi tiba-tiba masuk. Detektif Cho pun menduga pria tersebut pasti adalah Kwon Si-woo. Kemudian saat penggeledahan kamar Ho Chul, ia dengan sengaja membiarkan para polisi menemukan kamera CCTV agar mereka yakin bahwa Ho Chul bukanlah pembunuh Dong-ju. Dan Ho Chul sendiri saat itu sedang mengikuti Kwon Si-woo. Namun Kwon Si-woo sudah tahu ia diikuti oleh Ho Chul, dan ia sengaja mengerjai Ho Chul dengan mengagetkannya saat Ho Chul sedang menelpon Jin Bae. Kwon Si-woo bahkan sengaja bertanya tentang kejadian 2 tahun yang lalu. Ia ingin mengingatkan Ho Chul dengan pertemuan pertama mereka. Namun saat itu polisi tiba-tiba datang dan mengejar Ho Chul. Kemudian saat melihat detektif Cho di apartemennya, Kwon Si-woo yakin detektif Cho sudah menaruh curiga kepadanya, dan ia pun sengaja menantang detektif Cho untuk mengikutinya. Dan Ho Chul sendiri, setelah ia sudah terlepas dari kejaran para polisi, ia kemudian mengikuti Kwon Si-woo kembali. Detektif Cho menelpon istri Ho Chul untuk memberitahu sepertinya ia telah mengetahui siapa pembunuh berantai yang mereka cari. Tim kepolisian pun langsung bergerak untuk mencari keberadaan detektif Cho. Kemudian di sebuah gudang yang luas, Kwon Si-woo menjebak detektif Cho dan mengeksekusinya tanpa ampun. Ho Chul yang baru saja tiba di sana, ia sangat terkejut setelah mendengar suara tembakan. Kwon Si-woo sebenarnya tidak pernah menargetkan detektif Cho, namun karena detektif Cho menghalangi rencananya, kini ia pun harus mengeksekusinya seperti korban-korban lainnya. Detektif Cho hampir sekarat karena kehilangan banyak darah. Ia sengaja mengatakan sesuatu yang membuat Kwon Si-woo terluka harga dirinya. Ho Chul akhirnya bisa menemukan detektif Cho yang sudah bersimbah darah. Melihat Kwon Si-woo yang sedang melukis menggunakan darah detektif Cho, Ho Chul pun akhirnya yakin dan mengetahui bahwa Kwon Si-woo memang si pembunuh berantai. Dan di tempat berbeda, Jin Bae yang melihat semua itu dari alat perekam yang ada di pakaian Ho Chul, ia pun akhirnya melihat wajah manis si pembunuh berantai yang sangat ia cari. Kwon Si-woo berhasil kabur saat Ho Chul mencoba untuk menolong nyawa detektif Cho. Namun akhirnya hal tersebut malah membuat Dong-ju dianggap sebagai pelaku penyerangan detektif Cho. Kemudian karena Jin Bae sangat membutuhkan Ho Chul, ia pun akhirnya membantu Ho Chul untuk keluar dari ruangan interogasi tim kepolisian. Jin Bae menyuruh anak buahnya untuk menyerahkan diri dan mengakui sebagai pelaku pembunuhan Dong-ju. Sementara saat Ho Chul mengalami keracunan dan harus dibawa ke rumah sakit, Jin Bae membantu Ho Chul untuk kabur. Jin Bae membekali Ho Chul dengan senjata untuk membunuh Kwon Si-woo. Namun saat Ho Chul kembali ke apartemen Persville untuk menangkap Kwon Si-woo, ia langsung mengarahkan pistol kepada Kwon Si-woo yang terlihat dari kejauhan. Namun Ho Chul begitu kaget melihat Kwon Si-woo saat itu sedang bersama dengan Sol-a putrinya. Ho Chul pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh Kwon Si-woo. Kemudian dengan ekspresi manis namun sadis, Kwon Si-woo menelpon Ho Chul untuk memberitahu bahwa ia akan membawa Sol-a pergi. Dan Ho Chul tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. 내가 지구 끝까지 쫓아가서 너 죽일 거야.
Hojul tentu tidak bisa membiarkan Kwon Si-woo membawa putrinya. Ia mengejar mobil Kwon Si-woo, namun ia gagal mendapatkannya. Kwon Si-woo membawa Sol-a ke sebuah tempat yang jauh dari apartemen mereka. Sol-a sengaja disekap di tempat tersebut, dan saat akan mengeksekusi Sol-a, Kwon Si-woo melihat Jin-bae yang menerobos masuk ke apartemennya. Ia pun harus segera kembali ke apartemen Prestville. 이벤트는 다녀왔어. Jin-bae kemudian memeriksa isi apartemen Kwon Si-woo. Ia pun menemukan lukisan-lukisan pesaiko Kwon Si-woo. Jin-bae sangat tercengang dengan banyaknya pembunuhan yang telah dilakukan psikopat tersebut. 이런 미친 새끼. Dan ia melihat bahwa target Kwon Si-woo selanjutnya adalah Sol-a. Namun Jin-bae tentu tidak akan membiarkan Kwon Si-woo bersenang-senang dengan semua rencana pesaikonya. Saat Kwon Si-woo kembali ke apartemennya, Hojul kembali ke tempat tersebut. 한 발래 줬네. Kwon Si-woo terlihat kesal mengetahui lukisannya telah dibuka oleh seseorang. Dan saat itu, foto Sol-a ia temukan sudah dalam keadaan rusak. Kemudian Jung-hae khawatir karena suaminya tidak ada di rumah sakit. Dan rekan polisi yang mengantar suaminya ditemukan terluka saat dalam perjalanan mengantar Hojul. Rupanya Kwon Si-woo memiliki trauma dengan kebencian dari kakak perempuannya. Dahulu kakak perempuannya selalu bersikap buruk kepadanya sejak kematian kedua orang tua mereka. Kemudian saat perkelahian antara Kwon Si-woo dan Hojul, Hojul mendapatkan luka serius di perutnya. Dan saat Hojul terkapar, Kwon Si-woo sengaja memancing kemarahan Jin-bae dengan menghancurkan kamera rekaman yang ada di baju Hojul. Sementara itu di tempat berbeda, Sol-a berusaha untuk kabur dari apartemen tempatnya dikurung. Ia dengan berani berusaha untuk melarikan diri. 누군데 그렇게 날 죽이고 싶어요? Jin-bae dan Kwon Si-woo pun akhirnya bertemu. Kwon Si-woo dengan santai menyapa Jin-bae dan mengingatkan pembunuhan yang ia lakukan pada target Jin-bae dahulu. 계속 웃어봐. Dan saat perkelahian antara Kwon Si-woo dan juga Jin-bae, tiba-tiba dari belakang Hojul memukul kepala Jin-bae hingga pingsan. Rupanya Kwon Si-woo dan Hojul telah bekerja sama untuk menjebak Jin-bae. Hojul tidak ada pilihan lain karena Kwon Si-woo berjanji akan melepaskan Sol-a. Kemudian tim kepolisian yang mengetahui informasi keberadaan Hojul, mereka pun bergegas ke taman tempat Hojul tadi. Namun Hojul sudah kabur dengan Kwon Si-woo. Hojul berusaha untuk mencari Sol-a di tempat yang telah disebutkan oleh Kwon Si-woo. Namun ternyata Kwon Si-woo membohongi Hojul. Dan Sol-a sendiri saat itu telah tertangkap oleh anak buah Jin-bae. Hojul mendapatkan telepon dari Jin-bae yang memberitahu bahwa putrinya kini bersamanya. Jin-bae hanya memberi satu kesempatan untuk Hojul agar segera menangkap Kwon Si-woo. Hojul kemudian kembali ke apartemen Prestville dan berusaha untuk masuk mencari sesuatu di kamar Jin-bae. Namun ia mendapati seorang polisi yang disekap oleh Jin-bae. Hal ini membuat Hojul kembali curiga kepada Jin-bae. Namun saat itu Jin-bae juga kembali ke apartemennya. Jin-bae menunjukkan bukti bahwa Sol-a adalah target dari Kwon Si-woo. Dan kini terserah Hojul sendiri memilih untuk memihak siapa. Dalam keadaan kesal karena Sol-a yang kabur, Kwon Si-woo saat itu melihat siaran live yang membahas tentang kasus-kasus pembunuhan berantai yang ia lakukan. Dan ia semakin kesal karena pria tersebut mengatakan bahwa Hojul lah si pembunuh berantai itu. Rupanya Hojul sendiri sengaja memancing Kwon Si-woo dengan mengakui bahwa dirinya adalah si pembunuh berantai. Hal itu sengaja ia lakukan karena ia yakin seorang psiko seperti Kwon Si-woo akan marah setiap kali ia diremehkan oleh orang yang selama ini ia anggap lemah. Dan benar saja, karena merasa sangat marah dengan pemberitaan pria yang sedang live tadi, Kwon Si-woo langsung memberi pelajaran kepada pria tersebut.
Ia membunuh pria itu secara live untuk menunjukkan bahwa ialah sang pembunuh berantai sebenarnya dan siapapun tidak boleh meremehkannya. Kemudian saat Kwon Si Woo menghubungi Ho Jul, ia menjadi kesal saat mengetahui Jin Bae masih hidup. 그 사람 아직 살아있어요? Sementara itu Jung Hae dan tim kepolisian mendapatkan rekaman telepon saat Sol A mencoba mencari pertolongan sebelum Sol A tertangkap oleh anak buah Jin Bae. Mereka curiga Sol A sepertinya telah diculik oleh pelaku pembunuhan berantai yang sebenarnya. Dalam keadaan cemas, Jung Hae menghubungi Kwon Si Woo untuk memastikan apakah Sol A sedang bersamanya. Saat itu Kwon Si Woo mengatakan Sol A memang bersamanya dan sebentar lagi ia akan mengantar Sol A pulang. Di sisi lain, Ho Jul mulai menyadari bahwa Sol A sepertinya sedang disekap di bagasi mobil anak buah Jin Bae. Ia kemudian pergi untuk mencari mobil anak buah Jin Bae. Dan beruntunglah pihak keamanan apartemen segera mengamankan anak buah Jin Bae setelah mendapatkan laporan dari Ho Jul. Namun ternyata di dalam bagasi tersebut hanya ada seorang pria dewasa yang disekap. Kemudian Kwon Si Woo sengaja menelpon Ho Jul untuk memberitahu bahwa ia akan membalaskan dendamnya dengan menculik Jung Hae. Saat itu Jung Hae sendiri tentu tidak bisa melawan karena Kwon Si Woo mengatakan bahwa Sol A ada bersamanya. Dan kini Ho Jul dihadapkan pada dua pilihan, menyelamatkan putrinya yang ada pada Jin Bae atau menyelamatkan istrinya yang sekarang ada pada Kwon Si Woo. 자, 선택해보세요. 우리 딸. Sebelum Jung Hae menyerahkan dirinya kepada Kwon Si Woo, ia telah menghubungi suaminya. Dan kini ia mengerti keadaan Ho Jul. Ditambah lagi, detektif Chu akhirnya telah sadar dari komanya dan ia memberitahu tentang Kwon Si Woo. Ia meminta Jung Hae untuk berhati-hati kepada tetangganya yang pesaiko itu. Jung Hae sengaja membantu tim kepolisian dengan membiarkan mereka untuk mengikuti dirinya dan Kwon Si Woo. Kemudian Kwon Si Woo membawa Jung Hae ke tempatnya. Kwon Si Woo tidak akan membunuh Jung Hae karena bukan ia target yang sangat ia inginkan. Ia hanya ingin menyempurnakan karya seninya dengan bantuan Sol A. Jung Hae mengatakan bahwa detektif Chu masih hidup. Ia sengaja membuat Kwon Si Woo kesal karena kegagalannya membunuh korbannya. Kwon Si Woo kemudian mengurung Jung Hae di tempatnya karena ia ingin pergi ke tempat detektif Chu. Saat itu Jung Hae dengan berani berusaha untuk melarikan diri dengan memutus satu jari tangannya sendiri. Ia kemudian menelpon suaminya untuk memberitahu bahwa keadaannya baik-baik saja. Sementara itu Ho Jul sendiri yang telah sampai di apartemen Kwon Si Woo, ia melampiaskan emosinya dengan merusak lukisan Kwon Si Woo. Lukisan tersebut rupanya kurang satu bagian. Dan Kwon Si Woo sangat menginginkan tangan kiri Sol A sebagai model lukisannya. Jung Hae akhirnya sampai di markas kepolisian. Dengan wajah sangat cemas, Jung Hae mengatakan bahwa detektif Chu kini dalam bahaya karena sang pembunuh berantai ingin menghabisi detektif Chu. Sementara itu, setelah mengetahui Sol A tidak ada di bagasi mobil anak buah Jin Bae, Ho Jul kemudian mengecek rekaman CCTV saat Jin Bae tidak ada di apartemennya. Ho Jul menduga Sol A kini masih ada di sekitar apartemen Pressville, dan ia pun segera mencarinya. Beruntunglah saat itu pacar Sol A menelpon karena ia tiba-tiba menangkap sinyal HP Sol A di basement apartemen. Rupanya tempo hari pacar Sol A sengaja menyisipkan hadiah ponsel di tas milik Sol A. Dan hari ini saat ia akan menemui Sol A, ia mengecek aplikasi map dan ia mengetahui Sol A ada di basement apartemen tersebut. Ho Jul sangat berterima kasih karena berkat Chang Ho, akhirnya ia bisa mencari di mana Sol A disembunyikan. Ho Jul meminta bantuan rekannya untuk membawakan beberapa alat yang ia butuhkan untuk menyelamatkan Sol A. Di tempat berbeda, detektif Chu sengaja berpura-pura tidur saat Kwon Si Woo datang untuk menghabisinya. Detektif Chu langsung melukai Kwon Si Woo untuk mengambil sampel DNA-nya. Ia akan mengungkap siapa Kwon Si Woo sebenarnya. Kemudian kapten polisi dan timnya datang untuk menangkap Kwon Si Woo. Namun tentu saja Kwon Si Woo berhasil kabur.
Ditambah lagi saat itu Jin Be tiba-tiba muncul dan sengaja membantu Kwon Siwoo untuk kabur. Karena yang Jin Be inginkan adalah ia bisa menghabisi Kwon Siwoo dengan tangannya sendiri. Sementara itu setelah memeriksa berkas-berkas pembunuhan gadis kaya, Jung Hee akhirnya mengetahui jumlah korban sebenarnya yang Kwon Siwoo butuhkan untuk menyelesaikan mahakaryanya. Sesampainya di apartemen, Kwon Siwoo sangat murka dengan Ho Chul yang telah merusak lukisan mahakaryanya. Kemudian saat ia akan meninggalkan apartemen tersebut, ia melihat rombongan polisi yang masuk ke dalam apartemennya untuk menangkapnya. Saat itu Jin Be tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Kwon Siwoo yang hampir tertangkap. Jin Be langsung mengambil pisaunya untuk menghabisi Kwon Siwoo. Namun Kwon Siwoo minta Jin Be untuk membiarkan dirinya menyelesaikan mahakarya seninya. Dan setelahnya Kwon Siwoo pasti akan menyerahkan dirinya kepada Jin Be. Kwon Siwoo membujuk Jin Be dengan mengiming-imingi bahwa jika Kwon Siwoo berhasil menyelesaikan mahakaryanya, maka Jin Be akan dikenal sebagai pembunuh bayaran yang sukses membunuh si pembunuh berantai. Dan di tempat berbeda, saat Ho Chul akhirnya bisa menemukan Sol A, mereka dikagetkan dengan kedatangan Jin Be dan Kwon Siwoo. Rupanya Kwon Siwoo berhasil mendapatkan kesempatan dari Jin Be untuk menyelesaikan misinya. 이들 뭐야? 괜히 힘들게 돌아왔잖아. Ketakutan Sol A belum juga berakhir, dan Ho Chul sendiri sangat terkejut melihat kedatangan Jin Be dan Kwon Siwoo. Ia tidak menyangka mereka berdua akan akrab dan bekerja sama. Naluri Ho Chul sebagai seorang ayah tentu tidak akan menyerah untuk melindungi putrinya. Namun tiba-tiba dengan senyum khasnya, Kwon Siwoo langsung menusuk Jin Be berkali-kali. Ia berterima kasih karena Jin Be telah memberinya kesempatan untuk mengkhianati dirinya. Melihat Kwon Siwoo begitu sibuk menghajar Jin Be, Ho Chul pun memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Dan setelah membereskan Jin Be, Kwon Siwoo pun langsung mencari Ho Chul dan Sol A. Ho Chul mengajak Sol A untuk bersembunyi di atap gedung. Kemudian Kwon Siwoo muncul begitu horor dengan senyum khasnya. Ho Chul akhirnya memberanikan diri untuk melawan Kwon Siwoo, dan ia sangat kesal setiap kali Kwon Siwoo mengatakan ia membutuhkan Sol A sebagai bahan akhir mahakaryanya. Rupanya, pembunuhan pertama Kwon Siwoo sendiri adalah saat ia masih sangat kecil. Ia sengaja membunuh kakaknya karena ia sangat jengkel kakaknya selalu memperlakukan dia dengan buruk. Namun pihak kepolisian sama sekali tidak mencurigai Kwon Siwoo saat itu, dan kasus tersebut dianggap sebagai kasus perampokan. Kemudian saat Ho Chul dan Kwon Siwoo terlibat perkelahian, Ho Chul akhirnya mendapatkan luka dan Kwon Siwoo hampir membunuhnya. Namun Kwon Siwoo tiba-tiba berlari menangkap Sol A. Namun ia sangat kesal melihat jari tangan Sol A yang terluka. Ia merasa hal tersebut bisa menjadi kegagalan untuk dia menyelesaikan mahakarya seninya. Israel! Kemudian Jin Be tiba-tiba datang dan mencekik Kwon Siwoo dari belakang. Kwon Siwoo pun saat itu pingsan. Ho Chul kemudian berusaha kabur dengan melepaskan bom asap untuk mengganggu penglihatan Jin Be. Ho Chul kemudian menyuruh Sol A untuk kabur dan menemui rekan Ho Chul yang sudah menunggunya di bawah apartemen. Rekan Ho Chul sendiri kemudian menghubungi polisi setelah mendapatkan tanda dari Ho Chul, dan ia melaporkan sesuai dengan permintaan Ho Chul padanya. Sementara itu, Jung Hee yang mengecek apartemen Kwon Siwoo untuk memeriksa lukisan yang ia lihat tadi, rupanya semua lukisan tersebut sudah tidak ada di sana. Namun anggota tubuh para korban sengaja diletakkan Kwon Siwoo di sana. Melihat Jin Be yang hampir sekarat, Ho Chul memilih untuk memanggil ambulan. Ia ingin menyelamatkan pria tersebut. Walaupun rasa marah masih ada di dalam hatinya, tetapi ia tidak bisa melihat orang lain sekarat. Dan tiba-tiba saat itu Kwon Siwoo tersadar dari pingsannya dan ia pun langsung mencari Jin Be. Kwon Siwoo menusuk Jin Be yang sudah sekarat dan kemudian ia pergi. Jin Be mengatakan Kwon Siwoo tidak akan pernah berhenti selama ia masih hidup. Jin Be menyuruh Ho Chul untuk segera mencari Kwon Siwoo. Namun Ho Chul memilih untuk menemani Jin Be sampai ambulan datang. Dalam keadaan terluka, Kwon Siwoo semakin menggila. Ia kemudian pergi membawa mahakarya lukisan miliknya
yang akan ia pajang di sebuah tempat umum. Melihat karyanya yang belum sempurna, ia kemudian memotong tangan kirinya sendiri yang ia jadikan penutup mahakaryanya. Hojul yang mencoba untuk mencari Kwon Siwoo akhirnya menemukannya. Setelah ia mendengar suara Kwon Siwoo yang mengeram kesakitan saat memotong tangannya sendiri. Hojul tidak habis pikir betapa gilanya pria berwajah manis ini. Ia tega membunuh banyak orang hanya untuk mahakarya seninya. Dengan emosi, Hojul kemudian merusak semua lukisan Kwon Siwoo. Ia menyemprotkan air dan lunturlah warna lukisan tersebut. Tapi Kwon Siwoo tetap tidak menyerah. Dalam keadaan seperti itu, ia masih saja ingin menyerang Hojul. Hingga kemudian tim kepolisian datang dan membawa Kwon Siwoo yang masih tersenyum lebar. Keesokan harinya, publik pun akhirnya lega karena tim kepolisian telah menangkap sang pembunuh berantai gadis kaya. Nama Hojul sendiri telah dipulihkan dan ia dianggap sebagai pahlawan yang membantu kepolisian mengungkap kasus pembunuhan berantai gadis kaya. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, Hojul kembali bekerja dengan karirnya yang gemilang. Sol-a sendiri kini telah beranjak remaja dan saat Hojul menjemput Sol-a di sekolahnya, ia melihat seorang teman sekolah Sol-a yang mengutarakan perasaannya kepada Sol-a. Hari itu adalah hari ulang tahun Sol-a. Hojul mengajak pergi ke tempat peristirahatan Dongju untuk mengenang jasanya. Sementara itu di tempat berbeda, karena Jinbe dianggap mengalami masalah gangguan mental, ia kemudian dipindahkan ke rumah sakit yang sama dengan Kwon Siwoo. Dan malam harinya, Jinbe tiba-tiba masuk ke kamar Kwon Siwoo dan langsung menikamnya. Sementara itu di rumah Hojul, saat keluarga kecil itu merayakan ulang tahun Sol-a, terlihat seorang remaja misterius sengaja mengirimkan lukisan keluarga Hojul. Mungkinkah remaja pria misterius itu adalah the next Kwon Siwoo?